Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman di Kepoin Teknik Industri by dosen Jawa tentunya. Jadi di playlist Kepoin Teknik Industri ini sebelumnya aku udah sempat posting beberapa mata kuliah terkait teknik industri. Nah, ini sebenarnya video kali ini aku ingin menginfokan nih ke teman-teman yang pada mau ambil jurusan teknik industri. Kalau kita misalkan sudah mulai masuk kuliah kan pasti kita nggak mau dong ya di tengah-tengah jalan terus kita ngerasa kalau waduh gua salah jurusan nih, waduh kayaknya ini bukan minat gua nih, waduh nanti prospek kerjanya surem nih dan sebagainya. Nah makanya di video kali ini aku ingin sharing ke kalian teknik industri itu apa sih, lalu kemudian peluang kerjanya seperti apa sih, dan yang paling penting yang dipelajarin apa sih, karena kan kalian kalau S1 itu bakalan 4 tahun ya studi, jadi kalian jangan sampai salah jurusan. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Yusuf, aku dosen teknik industri Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini aku akan sharing terkait apa sih teknik industri itu. Yuk kita lanjut. Nah, di materi kali ini aku akan membahas terkait sejarah terbentuknya teknik industri itu sendiri, mulai dari dunia dan juga Indonesia. Jadi kan kita akan melihat nanti teknik industri secara global seperti apa, lalu bagaimana diadopsi di Indonesia. Nah, setelah itu kita akan masuk ke teknik industri itu apa sih? Yang dipelajarin di dalamnya apa sih kalau di bangku kuliah? Nah, setelah itu kita akan belajar manfaat-manfaat apa saja yang ada di teknik industri. Jadi kalau kita belajar tuh kita harus tahu goals-nya apa sih, nanti hasilnya seperti apa sih, seperti itu. Nah, kemudian nanti aku akan sharing pengalamanku sebagai teknik industri yang pernah aku jalanin gitu. Jadi aku istilahnya industrial engineer gitu ya. Jadi nanti aku akan sharing baik dari pengalaman belajar, kerja, dan sebagainya. Oke, next. Video ini akan berdurasi sekitar 20-30 menit. Jadi siap-siap teman-teman ya. Jangan sampai di skip karena aku akan menjelasin satu persatu tentang teknik industri. Nah, pertama, kita lihat dari segi global dulu. Sejarah teknik industri itu sebenarnya bermula dari abad pra-Yunani. Nah, orang-orang itu mulai bekerja menggunakan alat kerja yang masih sederhana, bisa dari batu, tulang, seperti itu. Lalu mereka mulai mengadopsi perubahan dan semakin baik, akhirnya muncullah revolusi industri. Nah, revolusi industri ini digagas oleh Bapak Teknik Industri yang juga awalnya cikal bakal dari teknik mesin juga, namanya Frederick Winslow Taylor. Dia itu menciptakan metode bernama scientific management, di mana dia mengkombinasikan antara teknik mesin dan manajemen. Si Frederick Winslow ini juga founder dari Association Mechanical Engineer. Nah, jadi dia itu membentuk dari asosiasi teknik mesin juga. Nah, kita lihat lagi yuk, lebih jauh lagi. Nah, revolusi teknik industri ini kita bisa lihat tuh di situ. Jadi sebelumnya itu ada industri tekstil dulu yang bermula pada 1765, digagas oleh James Hargreaves. Nah, dia itu membuat mesin pintal elektronik pertama. Lalu kemudian revolusi berlanjut dengan adanya American Society of Mechanical Engineers tadi yang Pak Winslow tadi ya, dan juga bersama temannya Henry Ayrton. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Staff Selection Process Analysis. Jadi dulu itu perekrutan pegawai, perekrutan staff itu mereka hanya mengandalkan mungkin kedekatan, mungkin asal comot gitu. Nah, makin lama makin berkembang lah. Ada teknik-teknik perekrutan staff seperti apa yang sesuai menggunakan data statistik dan sebagainya. Lalu kemudian ada sistem baru yang dinamakan, kalau kita kerja kan pasti harus efisien. Kita kerja itu pasti nanti ada kelelahan, ada fatigue, ada stres. Nah, gimana biar pergerakan setiap orang yang dalam bekerja itu bisa lebih efektif, efisien, dan juga optimal. Nah, makanya ada Gilbert Family, dia menciptakan
time motion study dan juga fatigue and stress. Nah, di situ mereka mempelajari terkait bagaimana orang bekerja di industri itu supaya dapat optimal dan juga efisien, terus mengurangi stres dan kelelahan. Nah, ini cikal bakal teknik industri kalau dilihat dari segi luasnya ya teman-teman. Lalu kemudian kalau kita sudah melihat dari segi global, pasti kita harus tahu nih, kenapa Indonesia ini mengadopsi teknik industri. Nah, ternyata Indonesia mengadopsi teknik industri itu cikal bakalnya adalah dari Institut Teknologi Bandung. Wah, ini alma materku dulu nih, Institut Teknologi Bandung. Lalu kemudian, Institut Teknologi Bandung itu pada awalnya mereka membuat program studi teknik mesin. Ini sebelumnya juga digagas dari pemerintah Belanda dulu yang sempat di Indonesia. Nah, akhirnya mereka melahirkanlah para engineer-engineer yang berkualitas gitu ya. Tapi mereka itu hanya fokus pada mesin-mesin saja nih fokusnya. Gimana cara mesin bekerja dengan baik, gimana cara mesin ini dapat apa istilahnya optimal kinerjanya seperti itu. Tapi semakin lama banyak yang merasa bahwa para lulusan engineer dari ITB ini hanya fokus pada keteknikan murninya saja gitu. Tapi kenapa seperti itu? Karena kelihatan dari faktor ekonomi di mana ekonomis dan efisiennya masih kurang gitu. Sedangkan perusahaan kan pasti mengejar laba ya, walaupun katakanlah mesinnya bagus gitu, canggih nih gitu. Tapi kalau kita nggak bisa bekerja secara efisien, nggak bisa menghasilkan yang nilai ekonomis yang tinggi, otomatis perusahaan pasti rugi dong gitu ya kan, ketika dia mempunyai mesin yang bagus tapi ternyata kinerjanya saja bagus tapi ternyata nggak efisien dari para pekerjanya itu sendiri. Akhirnya para pemimpin dari engineer lulusan teknik industri tadi pada tahun 1955 mereka melakukan evaluasi. Kan mereka sebelum kerja nih tiap pagi selalu keliling yang namanya kalau di kereta api ya, karena dulu transportasi utama yang besar itu kereta api, itu peninggalan Belanda waktu itu. Mereka selalu keliling dulu nih ke setiap depo-depo, ke lokomotif. Apa sih yang membuat kita kinerjanya kurang efisien? Apa sih yang membuat kita kurang menghasilkan revenue, menghasilkan profit? Kenapa sih kinerja kita terkesan lambat seperti itu? Akhirnya setelah dilihat, oh kita kurang ada ilmu manajemen nih. Kita nggak bisa mengelola suatu fasilitas, kita kurang bisa mengelola sumber daya yang ada. Akhirnya kita merasa perlu ada nih suatu terobosan baru nih, pembelajaran baru nih di para insinyur ke depannya seperti itu. Lalu kemudian masalah kedua muncul ketika Indonesia sudah mulai akan merdeka ya, atau bahkan ini sudah merdeka 1955. Indonesia sudah merdeka, ternyata orang-orang yang tadinya bekerja di pabrik itu pemimpinnya adalah orang-orang Belanda, mereka sudah mulai meninggalkan Indonesia karena mereka mulai tergusur dengan masyarakat pribumi. Akhirnya pabrik-pabrik itu tidak berjalan seperti sebelumnya ketika dipimpin oleh orang-orang Belanda yang notabene mereka ahli dalam bidang teknik, dalam bidang sains dan juga manajemen. Nah, makanya pada waktu itu terbentuklah mata kuliah baru di Institut Teknologi Bandung, di mana tahun 1958 ada mata kuliah pertama manajemen personalia, kemudian administrasi perusahaan, statistik industri, perancangan tata letak pabrik, studi kelayakan, penyelidikan operasional, pengendalian persediaan, kualitas statistik, lalu kemudian ada programa linier, di mana mata-mata kuliah itu dimasukkan ke dalam teknik mesin sebelumnya. Namun ternyata setelah dibuka program studi dengan mata kuliah tersebut sangat bagus ke depannya, ternyata banyak nih yang pada ingin join gitu. Akhirnya pada tahun 1963 sampai 1964 terbentuklah mata kuliah teknik produksi, di mana di situ ada beberapa mata kuliah seperti teknik tata cara, lalu kemudian ada pengukuran dimensional, mesin perkakas, pengujian tak merusak perkakas, pembantu, dan sebagainya. Ini sebenarnya masih bahasa-bahasa zaman dulu ya kalau kita lihat.
Mungkin setelah nanti teman-teman masuk ke bidang teknik industri, mata kuliah ini sebenarnya yang ada, hanya saja namanya sudah mulai berubah dan mungkin kajiannya sudah mulai lebih advance lagi seperti itu. Nah, lalu akhirnya pada tahun 1966 sampai 1967, Teknik Produksi ITB membuat mata kuliah baru lagi nih. Ada tambahan nih, ilmu perusahaan, statistik, teknik produksi, tata hitung ongkos, lalu kemudian ekonomi teknik. Di mana yang tadinya hanya berfokus pada beberapa mata kuliah saja, akhirnya mulailah dibentuk mata kuliah baru. Hingga nih, nah ini gongnya nih. Pada tahun 1971, Teknik Industri ITB melahirkan teknik industri yang benar-benar berdiri sendiri, independen. Akhirnya disusul dengan Teknik Industri Universitas Indonesia pada tahun 1998. Nah, dua itu adalah alma mater saya kebetulan. Jadi akhirnya setelah penantian panjang, akhirnya teknik industri muncullah di Indonesia pada tahun 71 dan 1998. Lalu kemudian nih, pasti teman-teman pengen tahu ya, apa sih teknik industri itu? Nah, teknik industri itu adalah industrial engineer kalau dalam bahasa Inggris. Adalah suatu teknik yang mencakup bidang desain, perbaikan, dan dipergunakan dari sistem integral yang terdiri dari manusia, bahan, informasi, dan juga peralatan dan energi. Nah, di sini kata kuncinya adalah bidang desain, perbaikan, lalu sistem. Di situ kata kuncinya ya teman-teman ya. Oke, dengan kata kunci 3 tadi itu, desain, perbaikan, sistem atau konsep, itu akan kita kembangkan lagi, kita akan implementasi nih ke manusia, ke material, ke peralatan, ke energi. Jadi misalkan nih, kita udah ada sistem nih di perusahaan. Sistemnya itu mengadopsi misalkan teknisnya A gitu. Lalu teknik industri ini akan masuk. Dia akan melakukan redesign, dia akan melakukan advancement, perbaikan, lalu dia akan memetakan kembali sistem-sistem konsep yang ada. Kita akan mengoptimalkan semua itu, baik dari segi manusia, mungkin tata kelola material, lalu kemudian peralatan, bahkan bisa masuk ke energi yang dipergunakan untuk mengenerate produk yang dihasilkan. Jadi teknik industri itu kata kuncinya itu teman-teman bisa lihat di sini ya, ada 7 totalnya gitu. Oke. Lalu fokus teknik industri itu pertama adalah merancang atau desain tadi, kemudian meningkatkan atau enhance, lalu kemudian ada install. Nah, yuk kita lihat merancang. Merancang menunjukkan kemampuan kreatif mengkombinasikan pengetahuan yang telah dimiliki ke dalam sebuah rancangan sistem. Sistem ini dapat berupa pula rancangan sistem solusi, yaitu rancangan solusi yang multidisiplin, multi-approach, dan multidimensi. Itulah sebabnya banyak lulusan teknik industri yang bekerja pada bidang konsultasi. Nih, walaupun kita lulusan dari teknik, kita itu bekerja bisa di bidang konsultan juga loh ternyata, karena di sini kita harus dapat sekreatif mungkin mengkombinasikan pengetahuan yang kita miliki kepada sistem atau konsep yang sudah ada, atau bahkan kita bisa menciptakan atau merancang sistem yang baru yang belum pernah ada gitu. Oke, lalu fokus kedua nih dari teknik industri ternyata adalah meningkatkan atau enhance. Meningkatkan dapat diartikan sebagai manajemen. Pakar manajemen mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara administrasi dan manajemen. Administrasi berorientasi untuk mengerjakan hal yang sama terus-menerus secara tepat dan teratur, sedangkan manajemen bermakna ada peningkatan yang harus dilakukan. Nah, di sini ternyata teknik industri itu meningkatkan, tidak hanya berfokus pada administratif saja begitu. Kemudian berdasarkan definisi ini tentunya manajemen menunjukkan kemampuan untuk pemecahan masalah, karena inti dari peningkatan adalah kemampuan memecahkan masalah itu sendiri. Kemudian sistem ini mencakup kemampuan analisis, kemampuan manajemen proyek, berpikir secara sistematis, hingga berguna dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Saya sebelumnya udah pernah bekerja pada waktu itu, lalu kemudian
ketika saya kuliah lagi tuh, ternyata di dalam teknik industrian ini kita tuh bener-bener dituntut untuk dapat mengenhance sistem yang sudah ada, karena di situ kita harus dapat menganalisis, lalu kemudian bagaimana kita dapat mengelola suatu proyek, suatu project, lalu kemudian bagaimana kita harus berpikir sistematis, berpikir secara sistem, lalu kita bagaimana dapat menjadi sebagai problem solver seperti itu. Oke, nah yang terakhir itu fokusnya adalah menginstalasi, menunjukkan kemampuan untuk melakukan pendefinisian langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi terhadap perancangan sistem. Menginstalasi memaksa seorang teknik industri untuk berpikir jauh ke depan dan merancang dan meningkatkan sistem. Dalam 7 kebiasaan manusia efektif, konsep ini dikenal sebagai mulailah dari hasil akhir yang diinginkan atau begin with the end in mind. Konsep ini merupakan perancangan yang sudah memasukkan unsur-unsur kemudahan, pemeliharaan, pembuatan, bahkan pengontrolan kualitas sehingga produk yang didapat lebih cepat diterima oleh pasar dalam kualitas optimal. Jadi di sini install ini tidak hanya asal install atau memasang ya, tapi kita tahu nih bagaimana cara menerapkan suatu metode, suatu sistem yang sudah kita buat tadi agar benar-benar fit in ke sistem yang sudah ada. Seperti itu. Jadi sistem ini bisa berupa konsep, bisa berupa produk, bisa berupa luaran yang memang dapat langsung terlihat atau intangible, tangible seperti itu. Nah, ini banyak sekali contohnya. Jadi itu tadi adalah fokus dari teknik industri. Lalu untuk bidang keahlian itu sendiri apa saja sih yang ada di teknik industri? Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait bidang keahliannya. Pertama ada sistem manufaktur, lalu kemudian ada manajemen industri, lalu kemudian yang ketiga ada sistem industri. Nanti ketika kalian masuk ke kelas prodi teknik industri, kalian akan tahu lebih dalam apa saja di 3 bidang keahlian tadi, bagaimana kita breakdown-nya seperti itu. Nah, kita akan masuk kepada bidang keahlian yang pertama, yakni sistem manufaktur. Sistem manufaktur adalah sebuah sistem yang memanfaatkan pendekatan teknik industri untuk peningkatan kualitas, produktivitas, dan efisiensi. Sistem integral yang terdiri dari manusia, mesin, material, energi, dan informasi melalui proses perancangan, perencanaan, pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, dan perbaikan dengan menjaga keselarasan aspek manusia dan lingkungan kerjanya. Wah, kalau kita baca panjang banget ya. Pada intinya apa sih? Kita sebagai seorang industrial engineer, kita harus dapat mendevelop suatu sistem yang mana dapat mengenhance kualitas, produktivitas, dan juga efisiensi dalam bekerja. Di mana pada setiap sistem yang berjalan, kita harus dapat mengendalikan pertama manusia itu sendiri sebagai rekan kerja, lalu kemudian mesin, lalu kemudian yang ketiga ada material, lalu kemudian energi dan informasi yang ada pada area kerja kita. Jadi industrial engineer pada nantinya mereka dapat mengendalikan itu semua. Bagaimana cara pengendaliannya? Tentu saja di dalamnya kita akan belajar tentang bidang keilmuan, yakni seperti di contoh ini ada sistem manufaktur ya. Pertama kita akan belajar terkait sistem produksi, lalu kemudian ada perencanaan, dan yang terakhir ada pengendalian produksi. Di dalam pengendalian produksi sendiri itu ada pemodelan sistem, perancangan tata letak pabrik atau fasilitas, dan juga konsep dari ergonomi. Oke, nanti di setiap sistem manufaktur ini akan saya buatkan terkait apa saja sih isi dari mata kuliah yang ada pada sistem manufaktur. Jadi teman-teman tetap stay tune di video-video aku selanjutnya. Nah, di bidang keahlian yang kedua ada manajemen industri. Manajemen industri ini adalah bidang keahlian yang memanfaatkan pendekatan teknik industri untuk menciptakan dan meningkatkan nilai sistem usaha melalui fungsi proses manajemen dengan bertumpu pada keunggulan sumber daya manusia. Jadi fokusnya ini ke sumber daya manusianya. Lalu kemudian jenis bidang keilmuan yang dipelajari dalam manajemen industri ini antara lain manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen keputusan, dan juga ekonomi teknik. Nah, nanti di bidang manajemen industri ini kalian akan belajar itu semua. Seperti itu. Berbeda dengan tadi,
yang kita belajar tentang sistem manufaktur, di manajemen industri ini sendiri kita berfokus pada beberapa manajemen-manajemen yang berkaitan dengan industri. Lalu yang terakhir di bidang keahlian ada sistem industri. Nah, sistem industri ini dan teknoekonomi adalah bidang keahlian yang memanfaatkan pendekatan teknik industri untuk peningkatan daya saing sistem integral. Terdiri atas tenaga kerja, bahan baku, energi, informasi teknologi, dan juga infrastruktur yang berinteraksi dengan komunitas bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Jadi di sistem industri ini selain kita belajar di internal teknik industri, selain belajar tentang terkait industri itu sendiri dan sistemnya, kita juga belajar terkait koordinasi dengan pemangku kepentingan, sistem informasi yang ada, infrastruktur yang ada. Lalu kemudian bidang keilmuan dipelajari dalam sistem industri ini dan teknoekonomi adalah statistika industri, sistem logistik, logika pemrograman, operational research, dan juga sistem berbasis data. Wow, kalau dilihat cukup lengkap sekali ya teman-teman ya. Nah, setelah kita tahu nih tadi ya fokusnya apa, lalu kemudian ada beberapa bidang keahlian yang sudah kita ketahui. Manfaatnya apa sih belajar teknik industri itu? Nah, pertama, belajar teknik industri itu kita akan paham tidak hanya dari segi teknik saja, tetapi juga kita dapat pemahaman terkait manajemen, pengelolaan, enhancement, development, dan juga beberapa kasus. Misalkan kita sebagai problem solver, sebagai leader, kita harus dapat bagaimana berpikir secara luas, secara sistematis dan terarah. Nah, yang kedua, ternyata manfaat dari belajar teknik industri itu di luar sana permintaan pasar untuk engineer yang dapat berpikir kritis di luar fokusnya itu ternyata cukup luas. Jadi makin banyak pasar yang meminta seorang engineer yang dapat bekerja tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai pengambil keputusan, sebagai pemikir, sebagai problem solver. Makanya ketika kita belajar teknik industri ini tidak hanya berfokus pada fokus saja, ada tekniknya, tetapi kita juga belajar kepada manajemen dan juga advancement dan juga development di dalamnya. Nah, ternyata lulusan dari teknik industri ini bidang kerjanya sangat fleksibel karena kita tidak hanya terpaku pada satu saja bidang keilmuan dan juga satu saja bidang pekerjaan, tetapi sangat luas. Kenapa sangat luas? Yuk kita lihat dari pengalamanku yang sudah terjun langsung setelah lulus dari teknik industri. Nah, di sini tuh bidang-bidang yang aku pelajari dulu ya. Aku pernah belajar tentang sistem manufaktur, manajemen industri, lalu kemudian sistem industri dan juga teknoekonomi. Setelah aku tahu itu semua, ternyata implementasinya itu tidak hanya di bidang, mungkin ketika teman-teman dengar teknik industri itu, wah fokusnya pasti di pabrik seperti itu. Wah ini fokusnya hanya di mesin-mesin pabrik. Ternyata kita belajarnya banyak sekali. Tidak hanya berfokus pada mesin, tidak hanya berfokus pada teknik yang benar-benar murni teknik, kita belajar manajemen juga, kita belajar optimalisasi suatu sistem, kita belajar cara peningkatan suatu sistem. Nah, di situ kita akhirnya belajar banyak sehingga serapan dari lulusan teknik industri itu sendiri cukup luas. Lalu kemudian sebelum bekerja sebagai dosen, aku waktu itu sempat bekerja di anak perusahaan BUMN, anak perusahaan dari Garuda Indonesia, namanya GMF Aero Asia. Nah, sebagai lulusan teknik industri pada waktu itu aku bisa bekerja sebagai jabatan pertama sebagai aircraft maintenance technician. Lalu kemudian aku pindah ke aircraft maintenance planner. Nah, dari technician ke planner, yang tadinya technician itu aku benar-benar mengerjakan pesawat, bongkar pasang pesawat, yang istilahnya teknis banget ya. Kemudian aku pindah ke planner, di mana aku harus mempersiapkan material, aku harus belajar terkait material management, logistik, dan sebagainya. Lalu kemudian maintenance planning, mempersiapkan pesawat ini kapan keluar, kapan masuk, seperti itu aku harus dapat menschedulekan. Lalu kemudian
Setelah itu aku dilempar lagi nih ke financial control and performance analysis. Nah, di situ aku ternyata harus belajar aspek ekonomi, pembukuan, uang keluar masuk, lalu kemudian baik itu keuangan internal dinas, lalu kemudian secara keseluruhan di perusahaan itu aku harus tahu. Nah, di situ bagaimana bisa mengenerate profit, revenue, bagaimana kita dapat menghemat budget. Nah, di situ lulusan teknik industri atau industrial engineer hero aku nyebutnya, itu sangat-sangat terpakai ilmunya, sangat-sangat bermanfaat. Makanya aku sampai akhirnya meneruskan lagi ke S2, lalu bahkan S2 aku double degree ke Prancis, pada Universitas Indonesia dan Prancis. Di situ keilmuanku makin tinggi. Itu akhirnya terakhir sebelum aku pindah ke dosen, aku terakhir di Human Capital Specialist atau HRD ya, kalau beberapa perusahaan nyebutnya. Nah, di situ kan berarti keilmuan yang didapat teknik industri itu pertama teknis dapat, keplanningan dapat, lalu analisis dapat, ekonomi dapat, lalu kemudian HR yang mana human centris ya, kita yang tadinya berfokus pada mesin keuangan lalu kepada manusia. Nah, itu semua dapat di teknik industri. Salah satunya contohnya ada psikologi industri. Nah, kita dapat tuh di teknik industri. Jadi kalau mau masuk teknik industri jangan panik, pasti kalian bisa. Nah, kemudian terkait pekerjaan itu akhirnya aku hijrah karena aku merasa bahwa duniaku adalah di akademisi, di riset, dan aku suka menyebarkan ilmu yang aku punya. Akhirnya aku masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta sebagai dosen PNS. Nah, jadi untuk pekerjaan itu sangat luas ya teman-teman. Ini contohnya aku ya. Bahkan temanku itu ada yang masuk ke kesehatan, ke rumah sakit. Karena kan rumah sakit juga industri kesehatan ya, industri juga kan. Lalu ada yang masuk ke memang murni pabrik pembuatan makanan kaleng dan sebagainya. Dan mereka menempati posisi yang memang strategis seperti itu karena daya saing kita cukup tinggi, daya jual kita cukup tinggi, akhirnya kita bisa bargain ke perusahaan yang akan menerima kita. Nah, terakhir, tapi bukan terakhir banget ya, dari segi pendidikan, misalkan teman-teman nih, misalkan harus S1 dalam negeri gitu ya. Di dalam negeri itu udah banyak sekali teknik industri. Mulai dari yang perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, yang harganya murah, sampai harganya tinggi banget itu sudah ada. Tinggal teman-teman saja pintar-pintar milih bagaimana memilih kampus yang berkualitas. Lalu kemudian di luar negeri, di luar negeri sudah cukup banyak. Makanya ketika aku selesai lulus S1 lalu kemudian melanjutkan S2 ke luar negeri, ternyata di luar negeri itu udah banyak beasiswa untuk teknik industri. Karena apa? Teknik industri itu kalau di luar negeri itu pecahan antara teknik mesin dan juga manajemen. Jadi kita ada di tengah-tengahnya nih. Jadi keren banget nih kalau teman-teman misalkan lulus sekolah, lulus SMA lalu ambil teknik industri dalam negeri, walaupun mungkin katakanlah PTS, lalu kalian akhirnya lanjut ke luar negeri, itu sangat-sangat bisa sekali. Jadi ini tergantung kalian ya. Kalian memanfaatkan keilmuan kalian seperti apa, nah itu tergantung kalian. Oke, sepertinya sharing terkait pengenalan teknik industri cukup sekian. Nanti buat teman-teman yang masih kepo, yang masih pengen tahu, silahkan bisa terkoneksi ya, bisa email atau komen di kolom komentar. Komen dong pengalaman kalian belajar teknik industri itu seperti apa, komen, please sharing supaya teman-teman yang lain termotivasi, supaya teman-teman yang lain yang merasa, wah aku takut salah jurusan, atau mungkin teman-teman yang sudah mulai masuk semester 1, wah kok aku ngerasa teknik industri kayak gini ya, coba lihat video ini dan komen di bawah. Nanti kalian bisa sharing sama aku. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram, dan juga kita bisa terkoneksi di LinkedIn ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya di sesi Kepoin Teknik Industri by Dosen Jowo. Nanti aku akan sharing lebih banyak lagi terkait teknik industri.
Dan juga ada playlist terkait pembelajaran di teknik industri ya, buat teman-teman yang mau join ke teknik industri bisa banget lihat di playlist terkait pembelajaran teknik industri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.